Welcome to the story. Bunuh diri minum madu, Abu Nawas malah kekenyangan. Abu Nawas bunuh diri minum madu. Abu Nawas mencoba bunuh diri minum madu. Anehnya dia tidak meninggal, tapi malah kekenyangan. Bermula dari sosok humoris itu yang pernah bekerja di sebuah pabrik pakaian ketika masih muda. Namun majikan Abu Nawas dikenal pelit. Suatu hari sang majikan datang membawa kendi berisi madu. Dikarenakan khawatir madu tersebut diminum Abu Nawas, majikan itu pun berbohong. "Hei kamu, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau kau mati karena meminumnya," ucap majikan Abu Nawas. Abu Nawas sudah curiga, meski tidak mungkin racun sampai dibawa-bawa hingga tempat kerja. Karena sangat lapar, saat itu Abu Nawas terpaksa menjual sepotong pakaian, kemudian menggunakan uangnya untuk membeli roti. Abu Nawas pun tidak tanggung-tanggung. Ia membuka kendi milik majikannya dan menghabiskan madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Majikannya pun datang dan sadar bahwa pakaian yang dijualnya ternyata kurang satu, sedangkan madu dalam kendi juga habis. "Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi?" tanya sang majikan melihat gelagat kurang menyenangkan. "Mohon maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu," ungkap Abu Nawas. Wallahualam. Ajaib, topi Abu Nawas bisa memperlihatkan bidadari di surga. Abu Nawas dikabarkan punya topi yang bisa memperlihatkan bidadari-bidadari di surga. Berawal dari satu pagi, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topi miliknya. Tentu saja tingkah ini membuat orang-orang penasaran. "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu sampai-sampai terlihat sangat bahagia seperti itu?" tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" jawab sejamaah dengan serentak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah yang serius menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," ujar Abu Nawas. "Sini aku lihat," coba salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, tapi sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lain pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas,
Ia terbelalak lantaran tidak ada apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi, takut dikatakan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, ia pun terpaksa berbohong. Iya, karena aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama. Karena gengsi takut dibilang bukan orang yang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Aku tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau menuduhku orang tidak beriman?" Tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kau. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak perlu takut dan tidak perlu malu kepada orang lain, disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah Ta'ala lah yang tahu. Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati, tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas habis doa kejatuhan uang 100 keping dari langit. Sakti banget. Berawal dari suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh kondisi mereka yang sangat miskin. Tentu saja sang istri menyalahkan Abu Nawas karena kewajiban mencari nafkah adalah tugas suami. Sebenarnya Abu Nawas beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh baginda raja. Namun dia selalu membagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. Hei suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja, ujar istri Abu Nawas. Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Abu Nawas. Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja, kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke perkarangan dan berdoa. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat. Di depan rumah tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 keping itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja. Didatanginya rumah Abu Nawas dan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Di dalam sidang hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu Abu Nawas?" "Tetangga hamba ini sudah gila Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini adalah miliknya. Jika dituruti maka jubah hamba, kuda hamba dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas.
Tapi itu memang milikku, sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu kekusyukan ibadah Abu Nawas karena melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas cuma gara-gara ketiduran mau dimasak menjadi bubur. Apes banget. Abu Nawas dihukum mau dimasak jadi bubur oleh warga suku Baduy gara-gara ketiduran. Kok bisa apes banget sosok humoris ini? Bermula Abu Nawas berkeliling kampung. Suatu ketika dia melewati perkampungan orang-orang suku Baduy melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Abu Nawas melihat sebuah rumah besar, semacam pasar yang di dalamnya terdapat suku-suku Baduy yang sedang berjualan bubur haris, bubur khas makanan para petani. Merasa lelah, Abu Nawas memilih tidak masuk ke pasar tersebut, apalagi memakan bubur yang terkenal lezat itu. Dia sampai di pinggir sungai dan berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi. Abu Nawas menikmati suasana desa yang asri tersebut sampai tertidur. Tidak sadar dalam kondisi terlelap. Setelah terbangun, dia kaget sudah berada di dalam penjara. Abu Nawas menatap seorang dari suku Baduy yang ada di dalamnya. "Mengapa aku di penjara?" "Kau akan kami jadikan campuran bubur haris," jawab warga suku Baduy itu. "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" tanya Abu Nawas. "Bersiaplah," ujar orang itu. Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan aku bawakan temanku yang bertubuh gemuk." "Benarkah?" tanya orang itu. "Aku tidak pernah bohong," kata Abu Nawas mencoba meyakinkan. Entah kenapa akhirnya orang dari suku Baduy itu percaya dan melepaskan Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas justru membawa baginda raja yang menyamar sebagai orang biasa untuk membereskan praktik buruk di desa itu. Wallahu a'lam.